Kopelandolo Jangko lari dengan argumen setengah jadi. Disabanangin keras tapi logika mesti Dari kemarin pada minta bahas aki-aki ini, yuk kita bahas. Aki-aki tua ini namanya George Soros, seorang Yahudi kelahiran Hungaria tahun 1930 dan dia pindah ke Inggris tahun 1947. Dia alumni dari Universitas London School of Economics. Dia adalah trader mata uang. Pernah kejadian di Inggris yaitu namanya Black Wednesday. Itu dia pernah trading nge-short mata uang Inggris pound sterling dan untung 2 miliar dolar dalam sehari. Satu hari 2 miliar dolar, gengs. Dan di balik itu, dia punya lembaga namanya OSF atau Open Society Foundation. Beroperasi lebih di 100 negara. Kedengarannya kayak lembaga amal ya. Plot twistnya nih, banyak negara yang menganggap OSF ini adalah ancaman. Di Hungaria, Viktor Orban langsung ngusir Central European University milik Soros dari Budapest dan pindah ke Wina, Austria. Di Bulgaria, Parlemen 2025 baru aja bikin komisi khusus buat selidiki pengaruh OSF ke pemerintahan. Mereka nyebutnya perang proksi. Perang yang nggak pakai tank, nggak pakai jet tempur, pakai dana, media, dan ormas atau jaringan NGO. Nah, masuk ke Indonesia, OSF itu nggak datang bawa bendera, nggak bawa pasukan. Mereka datang bawa duit. Salah satu penerima besarnya Kurawal Foundation. Lihat ya, ini ada di websitenya OSF sendiri. Cek dari database resmi OSF, Kurawal dapat dana terus-menerus totalnya lebih dari 6 juta dolar dalam 4 tahun. 6 juta dolar dalam 4 tahun. Cuan bosku, cuan. Dan dana ini masuk dengan kategori general support. Artinya, dana umum tanpa transparansi yang jelas buat apa. Dan Kurawal bebas buat pakai kemana aja. Terus, dalam proposal ke OSF untuk 2025 sampai 2028, Kurawal ini minta tambahan duit lagi 1,67 juta dolar. Dan 300.000 dolar diantaranya dianggarkan khusus buat aktivitas di Papua. Adeh, duit asing ngalir deres tujuan spesifik ke Papua. Ngapain tuh? Tapi ini baru proposal ya guys ya. Tuh lihat propose title. Jadi di granted atau enggak kita belum tahu. Nah, dari Kurawal ini muncul dokumen yang wajib kita highlight. Tanggal 15 Agustus 2025, Kurawal Foundation ngasih grant letter ke Koperasi Multipihak Ekspedisi Indonesia Baru atau KEIB yang tanda tangan Darmawan Triwibowo dari Kurawal sebagai pemberi dana dan Susi Haryanti dari KIB sebagai penerima. Nominalnya nggak tanggung-tanggung. Tuh lihat, 1,28 miliar rupiah proyeknya itu jalan dari Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Dana udah cair. Pembayaran pertama 90% itu 1,152 miliar masuk di Agustus 2025. Sisanya 10% setelah laporan akhir September 2025. Jadi ini bukan proposal ngambang atau wishlist, tapi udah acet, udah cair bosku, cair. Judul proyeknya ini Expedition to Discover New Voices. Kelihatan kayak ekspedisi budaya atau jelajah Nusantara ya. Jangan ketipu dulu sama namanya. Isinya beda jauh. Dalam proposal yang disetujui Kurawal ini ada 5 output utama. 1. Serial dokumenter 30 episode buat YouTube channel Indonesia Baru. 2. Buku Restart Indonesia yang diedarkan di tahun 2025. 3. Roadshow atau tour buat nyebarin ide dan memperkuat gerakan Indonesia Baru 2025 dan 2026. 4. Ekspedisi khusus buat pelajar dan mahasiswa. 5. Kampanye digital dan medsos lewat TikTok, Reels, YouTube Short. Targetnya siapa? Ya jelas banget, Gen Z sama Gen Alpha. Mereka yang sekarang masih remaja dan jumlahnya banyak dan bakal jadi first voter atau pemilih pertama nanti di pemilu 2029. Artinya, mereka sengaja nyasar anak muda yang otaknya masih fresh, masih belum mateng, dan baru pertama kali nyoblos. Nah, ini bagian yang agak ngegas nih, gengs. Dalam dokumen
dokumen ini, mereka nyebut revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI sebagai contoh kebijakan nasional yang bisa jalan tanpa partisipasi publik yang bermakna. Mereka nulis bahwa visi masa depan Indonesia dikuasai elit politik kecil, jadi publik butuh counter naratif atau antitesanya. Mereka nyebut-nyebut soal militarisme atau kebangkitan militer, korupsi, konservatisme politik, dan ketimpangan sosial. Di strategi medsosnya, mereka mau bikin konten soal violence suppression atau penekanan secara kasar oleh militer, polisi, korupsi pemerintah, pengambilan tanah paksa, dan resistensi pemuda terhadap kebijakan yang dianggap nggak demokratis. Yang paling aneh dan sus nih, dalam dokumen tertulis mencegah kelanjutan authoritarian governance Prabowo atau untuk mencegah kelanjutan pemerintahan dari presiden yang sekarang. Dan semua ini dirancang buat jalan menjelang pemilu 2029. Mereka lagi manasin mesin supaya banyak yang terpengaruh sama mereka yang nanti di 2029 itu bisa jadi pion-pion budak catur mereka. Dan mereka juga nyebut ekosistem mitra kayak Watchdog, Remo TV, Project Multatuli, Partai Buruh, sampai bahkan Muhammadiyah dan NU disebut sebagai jaringan yang bisa diintegrasikan. Gak paham nih, gue gagal paham nih. Gimana cara mereka nyebarin narasi ini? Nggak lewat seminar kaku di hotel bintang 5, gengs. Tapi mereka pakai bioskop warga, screening di warung, di kafe, datang ke pesantren, dan pertemuan lokal lainnya. Mereka sadar, konten edukasi lebih nendang kalau disampaikan lewat format yang familiar, yaitu film dan diskusi komunitas. Mereka juga mau deepen engagement sama generasi alpha dan ngerekrut kreator muda yang bawa perspektif segar sesuai dengan perilaku digital mereka. Artinya, mereka sengaja nyasar anak muda yang belum mateng mental dan pola pikirnya tepat sebelum mereka pakai hak pilih pertama kalinya. Ini bukan edukasi netral, tapi ini cuci otak dengan packaging keren. Tapi semoga nggak gitu ya, cuman pengen edukasi masyarakat ya, semoga ya. Oke, kita rekap aliran dananya biar nggak lost track atau hilang kecolongan. Dari Open Society Foundation, dari Soros tuh, masuk ke Kurawal Foundation. Dari Kurawal Foundation, masuk ke KEIB, dana asing masuk dengan label keadilan sosial dan filantropi atau dermawan. Tapi di lapangan dipakai buat produksi konten, buku, dan kampanye medsos yang isinya menyerang kebijakan pemerintah atau ngehina lembaga negara dan mengarahkan opini publik menjelang pemilu. Ini pertanyaan dari gue sih, apa posisi ini Soros secara nggak langsung ngatur narasi publik Indonesia buat ngacak-ngacak stabilitas politik negara menjelang 2029 pakai perang proksi, atau ya nggak perang langsung pakai senjata dor-doran. Ketika dana asing dalam skala miliaran rupiah dipakai buat ngebentuk opini generasi muda, ngaruhin narasi keamanan nasional, dan mempengaruhi dinamika pemilu, ini udah bukan filantropi lagi. Menurut pendapat saya, ini intervensi sistematis terhadap demokrasi Indonesia. Menurut keyakinan saya, ini bukan soal nolak kebebasan berekspresi ya gengs ya, tolong, gue di sini coba netral. Negara lain udah sadar. Contoh tadi udah gue sebutin 2 di depan. Hungaria auto ngusir, Bulgaria investigasi. Mereka lihat OSF bukan sebagai bantuan, tapi sebagai alat pengaruh asing. Indonesia perlu lihat dokumen-dokumen ini sebagai ancaman nyata, bukan ancaman militer, tapi ancaman ke stabilitas politik, keamanan nasional, dan mecah belah arah demokrasi kita. Ketika ada entitas yang didanai asing secara sistematis dengan gelontoran dana yang luar biasa gede dan dengan tujuan ngatur opini pemilih pertama dan ngubah narasi kebijakan negara menjelang pemilu, negara wajib waspada. Ini tolong para wakil rakyat kita ya, terbukalah matanya lah. Ini bukan teori konspirasi, ini ada di atas kertas, dokumennya ada nyata, dan tinggal kita mau baca atau enggak. Jangan lupa like, komen, dan bagikan VT ini supaya biar info kayak gini tetap FYP terus.